Salam mahasiswa. Kawan-kawan, kali ini saya akan menyampaikan hal yang sederhana tapi mungkin bermanfaat untuk para calon mahasiswa, yaitu 10 tips bagaimana memilih jurusan yang tepat ketika Anda akan kuliah. Hal itu kenapa saya sampaikan, karena banyak sekali orang yang setelah kuliah merasa tidak nyaman di jurusannya karena mungkin ketika awal ia memilih jurusan tidak tahu apa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah Anda yakin dulu bahwa Anda akan kuliah. Karena banyak orang yang tidak yakin bahwa akan kuliah tapi tetap kuliah. Karena mungkin buat apa ya kuliah? Ya pokoknya kuliah saja. Setelah lulus dari SMA, SMK atau MA mau apa? Ya kuliah. Kuliah untuk apa? Ya kuliah, begitu. Jadi ia tidak yakin terhadap apa yang ia lakukan. Yang kedua adalah potensi diri atau mengenali potensi diri kita. Sehingga apa yang kemudian kita pilih itu sesuai. Jangan sampai kemudian apa yang dipilih, jurusan yang dipilih tidak sesuai dengan potensi diri. Kalau kita punya potensi tertentu, kemudian itu dikembangkan di perkuliahan, mungkin akan menjadi lebih kuat. Contohnya misal Anda punya kemampuan hitung-menghitung, mungkin cocok untuk kuliah di jurusan matematika. Anda punya kemampuan untuk menggambar bangunan dengan bagus, rapi, mungkin Anda cocok untuk berada di arsitektur. Nah, itu akan menjadi potensi yang besar. Walaupun tidak semua orang tahu akan potensinya, maka kita harus mencoba mencari tahu sebenarnya potensi apa yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga adalah passion atau hasrat. Setiap orang itu memiliki hasrat atau passion tertentu. Jadi ketika kita mengikuti perkuliahan, berada di suatu jurusan karena kita memiliki hasrat atau passion yang sama, saya rasa akan membuat kita nyaman berada di jurusan itu. Yang keempat adalah persoalan biaya. Kuliah itu tidak gratis. Persoalan Anda dapat beasiswa, dapat bantuan, atau kemudian Anda tidak membiayai kuliah Anda sendiri, itu urusan yang berbeda. Tapi yang perlu dipikirkan bahwa kuliah tidak gratis, dan itu harus dipertimbangkan dan menjadi bahan yang nantinya akan membuat Anda nyaman di dalam proses perkuliahan, belajar, atau mengembangkan diri. Karena biaya yang tepat akan membuat Anda yakin dan mengambil risiko terhadap kuliah yang Anda ambil. Yang kelima, yang biasanya dijadikan dasar ketika Anda kuliah adalah prospek kerja atau karir. Karena kuliah tujuannya apa? Ya nanti setelah lulus kemudian kerja. Nah, itu mungkin menjadi acuan, walaupun mungkin bukan menjadi acuan utama. Ketika Anda kuliah, yakinkan bahwa jurusan yang Anda pilih itu punya prospek kerja yang bagus. Prospek yang kerja yang bagus bagaimana? Jangkanya panjang. Jangan sampai kemudian hari ini sedang rame-ramenya profesi A, kemudian Anda mengambil itu, ternyata jangka 4 tahun, 5 tahun ketika Anda sudah lulus ternyata sudah berubah. Artinya itu menjadi catatan bahwa orientasi kerja atau karir itu jangka panjang. Yang keenam, lakukan kajian kecil atau riset kecil. Jadi melakukan pengamatan terhadap kampus-kampus yang ingin Anda tuju. Adakah kelebihan, adakah kekurangan? Karena itu penting supaya Anda mengenali. Misal kampus A memiliki kelebihan tapi ternyata memiliki kekurangan juga. Nah, itu akan menjadi bagian pertimbangan yang bagus untuk pengembangan atau pemilihan jurusan yang akan Anda tuju. Yang ketujuh, ini yang biasanya dilakukan oleh anak-anak atau siswa-siswa yang masih labil. Mereka itu sering ikut-ikutan. Jadi ada teman-temannya ikut kuliah di kampus A, langsung ikut begitu. Karena mungkin itu kampus yang bagus, kemudian ikut saja teman-temannya ikut. Jangan. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita tidak tahu bahwa ketika kita ikut-ikutan, oke lah kita ada teman. Tapi nanti setelah kuliah itu akan sendiri-sendiri. Anda akan sendiri-sendiri mengembangkan diri Anda tanpa harus mendapat bantuan banyak orang. Walaupun mungkin nanti Anda akan mendapatkan teman baru. Yang kedelapan, Anda harus melakukan konsultasi. Konsultasi itu kepada ahlinya. Ahlinya itu bisa banyak orang ya. Kakak tingkat, kemudian guru Anda, teman Anda, orang tua Anda. Karena dengan konsultasi itu Anda akan mendapat gambaran. Sebenarnya jurusan itu akan menghasilkan lulusan yang bagaimana, dan itu pasti akan menjadi bahan pertimbangan yang bagus. Yang kesembilan, ini mungkin masih banyak orang yang salah paham bahwa kampus yang bagus itu diukur dari kampusnya. Belum tentu. Anda harus melihat prodinya atau jurusannya. Jadi ketika Anda akan mengambil kampus tertentu, jangan melihat
universitas atau kampus itu secara menyeluruh, tapi lihat prodi atau jurusannya. Karena masing-masing prodi itu memiliki akreditasi, memiliki kelebihan tertentu, karena di dalamnya pasti ada spesifikasinya, memiliki hal-hal khusus yang dipelajari. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang umum, tapi ternyata hal yang kita pelajari adalah sesuatu yang khusus. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah lihat lingkungannya. Kelihatannya sepele, tapi lingkungan itu penting. Karena ketika kita berada di lingkungan yang tidak tepat di dalam proses perkuliahan, saya akan membawa hal yang tidak tepat pula. Maka lingkungan ini menjadi salah satu pertimbangan Anda mengambil jurusan tertentu di mana. Karena dengan lingkungan yang baik, dengan tingkat komunitas yang baik pula, nanti akan membuat Anda menjadi orang hebat di jurusan-jurusan yang Anda pilih. Saya rasa itu.